Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di kanal yang selalu menghadirkan fakta terbaru dan terpanas seputar dunia sepak bola, politik, dan isu-isu terkini. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terutama para penggemar timnas Garuda. Ya, kita akan membahas Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Banyak pertanyaan muncul. Apakah Kluivert harus dipecat? Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026? Semua fakta dan analisis lengkap akan kami kupas tuntas di video kali ini, jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang pernah membela klub-klub besar seperti Ajax, Barcelona, dan AC Milan, kini memegang peran penting sebagai pelatih timnas Indonesia. Kehadirannya awalnya disambut dengan harapan besar. Publik berharap pengalaman Kluivert di Eropa bisa membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya, perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia tidak mulus. Dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun yang cukup mengejutkan. Kritik keras langsung mengarah ke Patrick Kluivert. Tagar Kluivert meledak di media sosial, menjadi trending topik hampir di semua platform. Banyak warganet yang menyebutnya sebagai biang kerok kegagalan timnas Indonesia. Namun, mari kita tinjau lebih dalam fakta dan konteks yang sebenarnya. Menurut pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, keputusan untuk memecat pelatih tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhir pertandingan. Kalau targetnya jelas lolos Piala Dunia dan gagal, ya wajar dipecat, kata Kesit. Tapi, Kesit menekankan, penting untuk mengevaluasi apa sebenarnya target yang dibebankan PSSI kepada Kluivert sejak awal kontrak. Apakah target lolos Piala Dunia sudah menjadi kesepakatan resmi atau hanya harapan publik? Hal ini sangat krusial karena transparansi kontrak pelatih akan menentukan apakah keputusan pemecatan objektif atau hanya reaksi emosional publik. Selain itu, pergantian pelatih yang terlalu sering dinilai justru mengganggu progres tim. Sejak era Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah berganti beberapa pelatih, dan setiap pergantian membawa filosofi serta metode berbeda yang harus diadaptasi pemain. Kesit menilai, jika Kluivert diganti lagi, hal ini bisa mengacaukan ritme dan karakter permainan Garuda. Namun, publik punya persepsi sendiri. Kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak dianggap simbol kegagalan, meskipun performa pemain di lapangan tidak sepenuhnya buruk. Misalnya, Rizky Ridho, kapten timnas yang tampil melawan Irak, mendapat kritikan pedas karena melakukan kesalahan kecil yang berujung gol lawan. Namun, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, membela Ridho dan menegaskan bahwa kesalahan itu bukanlah penyebab utama kekalahan timnas Indonesia. Dalam sepak bola, siapapun bisa melakukan kesalahan. Ridho punya pengalaman dan jam terbang, dan saya tidak meragukan permainannya, ujar Mauricio. Selain itu, media internasional juga memberi perspektif berbeda. Media China, Sohu, menyoroti keputusan kontroversial wasit saat laga melawan Irak. Media Thailand justru memuji semangat bertarung Jay Itzes dan rekan-rekannya di lapangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kalah, perjuangan tim masih meninggalkan kesan positif di mata dunia. Tidak hanya dari segi teknis, Kluivert juga dihadapkan pada tantangan non-teknis. Mental dan psikologi pemain menjadi fokus utama karena sebagian besar pemain Garuda adalah talenta muda yang membutuhkan bimbingan ekstra dalam menghadapi tim-tim besar Asia. Kluivert mencoba membangun mental juara, disiplin, dan keberanian bermain melawan lawan superior. Namun, hasil di lapangan kadang tidak sejalan dengan upaya tersebut. Kini, isu pemecatan Kluivert makin menguat. Publik menuntut PSSI untuk segera bertindak. Namun, seperti yang ditegaskan Kesit, langkah tersebut harus melalui evaluasi menyeluruh, penting untuk meninjau kontrak Kluivert, target yang sudah disepakati, strategi pengembangan tim, dan kesiapan pemain sebelum memutuskan nasib pelatih asal Belanda ini. Sementara itu, kabar baik datang dari timnas U17 Indonesia. Skuad asuhan Nova Arianto telah menyiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Mereka tergabung di grup hari bersama Brasil, Zambia, dan Honduras.
Nova memastikan kondisi fisik para pemain ideal dan mental mereka cukup kuat untuk menghadapi tim kelas dunia. Ini menjadi bukti bahwa pengembangan sepak bola usia muda tetap berjalan meski senior mengalami kendala. Kegagalan Kluivert bukanlah akhir dari perjalanan sepak bola Indonesia. Masih ada potensi besar dalam pengembangan pemain muda, pemusatan latihan internasional, dan program jangka panjang yang dijalankan PSSI. Namun, publik menuntut akuntabilitas, transparansi, dan hasil nyata. Mereka ingin melihat tim yang solid, strategi matang, dan pelatih yang bisa membawa Indonesia bersaing di level internasional. Fakta penting lainnya, beberapa pemain Indonesia saat ini memiliki jam terbang di Eropa, sehingga kebutuhan pelatih yang mengerti filosofi sepak bola Eropa menjadi relevan. Pergantian pelatih mendadak bisa merusak sinkronisasi antara filosofi pelatih dan kemampuan pemain. Dari sisi fans, kritik memang wajar. Namun, perlu diingat bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Kegagalan tim tidak bisa ditimpakan hanya kepada satu individu, termasuk Kluivert atau Rido. Semua elemen pemain, pelatih, manajemen, dan federasi memiliki peran masing-masing dalam kesuksesan atau kegagalan. Selain itu, sepak bola Indonesia juga tengah menghadapi tantangan besar dari negara tetangga. Timnas Malaysia dan Thailand menunjukkan tren positif di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Malaysia memimpin grup F dengan persentase kelolosan 94%, sementara Thailand pesta gol 6-1 melawan Taiwan. Hal ini menegaskan bahwa kompetisi di Asia semakin ketat dan menuntut strategi matang serta kepemimpinan kuat dari pelatih. Kembali ke Kluivert, kita harus menyadari bahwa meski performa tim belum maksimal, keberadaan pelatih profesional dari Eropa memiliki manfaat jangka panjang dalam transfer ilmu, manajemen tim, dan pengembangan taktik modern. Pemecatan secara terburu-buru tanpa evaluasi menyeluruh bisa merusak progres yang telah dibangun. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar harus atau tidak Kluivert dipecat, tapi lebih kepada bagaimana PSSI bisa mengevaluasi secara objektif kinerja pelatih, kesiapan pemain, dan strategi jangka panjang timnas Indonesia. Masyarakat tentu berhak menuntut hasil, tetapi keputusan federasi harus berbasis data, target kontrak, dan realitas kompetitif di level Asia. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah fakta lengkap tentang Patrick Kluivert dan isu pemecatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dari sorotan publik, kritik warganet, hingga evaluasi objektif para pengamat, semua harus kita pahami dengan kepala dingin. Sepak bola adalah olahraga tim, dan keberhasilan tidak bisa ditentukan oleh satu orang saja. Jangan lupa, selalu cek fakta sebelum percaya isu-isu panas, dan tetap dukung timnas Indonesia dengan bijak. Untuk konten seputar sepak bola dan isu terkini lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Cek Fakta. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Cek Fakta, dan tetap semangat mendukung Garuda.